bareng tahun 2015. Di situ sistemnya apa? Kalau kampanye baru cuti, kalau tidak kampanye tidak cuti. Nah, saya pun tidak membela yang lama, karena saya menyadari bisa saja ada ekses orang memanfaatkan jabatan untuk kampanye. Makanya saya minta, tapi juga jangan ekstrim dong. Kalau ini kan di sini nih. Kalau kampanye manfaatin jabatan, ya cutinya on off. Lalu tiba-tiba ekstrim di sini dirampas. Pokoknya kalau kamu mau kampanye, selesai kamu cuti 4 bulan. Kira-kira 4 bulan. Yang saya minta kan di sini, harusnya kalau kamu suzon orang bisa nyalain aturan, kamu bikin aturannya gitu dong. Kalau kamu kampanye, cuti. Kalau kamu tidak mau kampanye, boleh tidak cuti. Nah, itu saya lawan. Seperti yang kita lihat di layar kaca, baru saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama keluar dari ruang persidangan MK dan memberikan pernyataan ataupun komentar statementnya kepada awak media ataupun kepada wartawan. Satu kalimat terakhir yang bisa kita ingat di sini yang menjadi keberatan Ahok adalah kalau dia ingin kampanye, dia sebaiknya tidak mengambil cuti. Namun hal demikian juga sebaliknya berlaku, yaitu kalau tidak mau kampanye seharusnya juga tidak mengambil cuti, pemirsa. Dan ini tadi menjadi tuntutan dari Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok dalam persidangan perdana ketika ia menyampaikan permohonannya tanpa didampingi kuasa hukum ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman. Kemudian apa yang menjadi permohonan Ahok ini kemudian direspon oleh panelis Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, namun tampaknya Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok masih harus memperbaiki permohonan-permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan Ahok pun diberikan tenggat waktu sekitar 14 hari untuk memperbaiki permohonannya, yaitu jatuh temponya pada tanggal 5 September 2016 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk memberikan perbaikan permohonan-permohonan tersebut, pemirsa, Ahok tidak perlu lagi menjalani persidangan seperti yang berlangsung pada siang hari ini, tapi juga Ahok harusnya yaitu datang langsung ke Mahkamah Konstitusi, kemudian memberikan berkas permohonan yang sudah diperbaiki sesuai dengan tenggat waktu ke pihak panitera, baru nanti mungkin akan dilakukan persidangan lanjutan. Dan pemirsa, demikian kabar khusus untuk saat ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Siang. Bisa nggak misalnya Mendagri memaksa saya cuti tanpa saya ngajukan? Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengajukan judicial review atas ketentuan wajib cuti bagi cagup petahana seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Ahok ingin ketentuan yang mewajibkan calon petahana cuti di masa kampanye itu dihapus. Alasannya Ahok ingin fokus mengawal rancangan anggaran pendapatan dan belanja DKI Jakarta 2017. Salah satu poin dalam pembahasan RAPBD DKI itu adalah soal anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun depan. Seperti apa sebenarnya ketentuan cuti bagi kandidat petahana di Pilgub, pemilihan wali kota maupun pemilihan bupati? Dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Arta dan juga peneliti hukum Perludem Fadli Ramadhanil. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Selamat malam Bapak-bapak, Mas Fadli ya, Mas Fadli dan juga Pak Putu. Terima kasih sudah datang di Berita 1 TV. Dan sebelum kita mulai Prime Time Talk pada malam hari ini, ada informasi berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan tidak akan mengambil cuti untuk kampanye pada Pilkada DKI mendatang. Ahok meminta agar
Mahkamah Konstitusi mempercepat proses uji materi tentang cuti kampanye bagi calon kepala daerah petahana. Bisa nggak misalnya Mendagri memaksa saya cuti tanpa saya ngajukan? Nggak bisa. Karena saya dijamin undang-undang konstitusi, saya bekerja untuk 60 bulan jadi gubernur. Jadi Wagub sampai gubernur, melanjutkan Pak Jokowi. Konstitusi yang menjamin saya. Jadi kalau saya dipaksa cuti melawan konstitusi nggak? Melawan. Tapi kan mereka bisa politik. Kalau nanti saya nggak mau cuti di masa kampanye, pasti mereka akan langsung, yang nggak suka sama saya, langsung nyatakan Ahok didiskualifikasi. Berarti tidak bisa jadi gubernur kembali. Ini kan cuma permainan politik saja dari mereka. Nah, untuk atasi perbedaan ini kemana? Harus bawa ke Mahkamah Konstitusi. Makanya saya harap Mahkamah Konstitusi bisa cepat memanggil untuk proses ini. Karena 19 September sudah pendaftaran, ya kan? Nanti Oktober sudah harus cuti. Hampir 4 bulan, gila nggak cuti? Bukan 3 bulan loh. Jadi dari 25 Oktober sampai 11 Februari, hampir 4 bulan. Dan itu masa susun anggaran, masa penyerapan anggaran, semua rencana di situ. Dan pemirsa, kita akan mulai perbincangan kita dalam Prime Time Talk pada malam hari ini ke Pak Putu dulu. Pak Putu, menurut Anda dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini, cuti ini bisa kita terjemahkan sebagai hak atau sebuah kewajiban? Ya, karena ya sudah diatur di undang-undang, itu kan mengatur, mewajibkan kepada pasangan calon. Jadi saya jelaskan itu ada di pasal 70. Pasal 70 dan pasal 71 yang mengatur soal itu. Pasal 70 sendiri ayat 3-nya, ayat 4-nya, ayat 5-nya semua mengatur. Poin yang dimasalahkan dari oleh Pak Ahok itu adalah bahwa kalau kepala daerah mencalonkan diri kembali, cuti selama masa kampanye. Jadi rumusan hukum ini relatif berbeda dengan undang-undang sebelumnya nomor 8 yang hanya mewajibkan cuti pada saat hari kampanye saja. Jadi karena sekarang masa kampanye, berarti dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 11 Februari, hampir 3,5 bulan, itu full tidak bertugas, cuti. Kalau kebetulan dua-duanya maju, misalnya siapa tahu Ahok Jarot satu paket, maka dua-duanya kemudian cuti dan akan ada PJ, pejabat kepala daerah. Itu apa namanya rumusan teksnya, implikasi kemudian di lapangan terhadap posisi kepala daerah. Nah, pertanyaannya, kenapa rumusan ini muncul? Kenapa Undang-Undang nomor 8 berubah jadi seperti ini? Saya relatif agak mengikuti perkembangan pembahasan Undang-Undang nomor 10 itu. Sebetulnya kemarin perdebatannya kan inginnya parlemen waktu itu agar kepala daerah juga mundur, berhenti. Nah, tetapi oleh pemerintah kan dikatakan tidak bisa berhenti, tidak bisa mengundurkan diri karena sudah pernah ada jurisprudensi di Undang-Undang 12 tahun 2008 pernah muncul di situ di salah satu pasal mengundurkan diri, tapi diuji materi oleh Gubernur Lampung ketika itu Pak Sahrudin, lalu menang, maka rumusannya dikembalikan jadi cuti. Jadi kalau sekarang lagi dimunculkan itu di uji materi di MK lagi, pemerintah kan kehilangan muka. Nah, akhirnya komprominya kemudian argumen itu waktu itu dari parlemen adalah kalau kami tidak boleh juga apa namanya cuti, kami juga harus berhenti kalau menjadi calon kepala daerah, kan dia juga harus berhenti petahananya itu. Nah, akhirnya komprominya kemungkinan ya sudah kalau begitu kita cuti selama masa kampanye full. Ini suasana kebatinan pembahasan itu sehingga muncul kemudian apa namanya rumusan yang mengharuskan petahana cuti selama masa kampanye. Nah, penilaian saya kemudian sebetulnya tujuan ini bagus, tetapi saya tetap menganggap bahwa rumusan ini relatif agak berlebihan. Kenapa dia berlebihan? Karena dia punya implikasi kemudian terhadap proses ketatanegaraan di daerah itu. Ada berapa PJ harus kemudian dimunculkan lagi kalau ketika bicara cuti 3 bulan. Ya. Dan karena ini pilkada serentak, ya? Oktober, November, Desember adalah masa-masa krusial pengambilan keputusan strategis, APBD perubahan, APBD 2017, macam-macam. Memang itu ada persoalan kemudian dengan kinerja jalannya pemerintahan di daerah itu. Niatnya memang bagus,
agar menganulir kemungkinan, mengeliminasi kemungkinan kepala daerah kemudian menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya. Tapi saya ingin mengatakan sebetulnya seluruh instrumen pasal-pasal yang mengunci kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan fasilitas, kewenangan segala macam kan sudah ada. Tapi yang kemudian menjadi evaluasi saya adalah justru instrumen itu tidak pernah secara serius oleh penyelenggara dan pengawas ditegakkan secara maksimal. Sehingga kalau sebetulnya rumusannya tetap seperti dulu, suasana kebatinannya, filosofinya, agar pemerintahan di daerah itu tetap running well jalan, cutinya bergilir, ini sekarang 3 hari cuti, setelah itu wakilnya cuti, tetap jalan, aman, tetapi kemudian terjadi penegakan aturan yang baik. Kalau memang sudah ada penyalahgunaan wewenang, sikat. Kalau misalnya ada mobilisasi PNS, sikat, itu tidak ada masalah. Nah, maka di situ saya katakan relatif agak berlebihan sehingga mengorbankan kemudian kepentingan publik yang lebih luas atas pelayanan rakyat itu dengan sekedar kemudian untuk mengamankan bahwa selama 3 bulan ini tidak terjadi penyalahgunaan. Sebetulnya Anda melihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini seperti apa? Karena masih banyak yang menyatakan masih membuka celah untuk berbagai tafsiran. Seperti misalnya tadi Anda sudah menyebutkan pasal 70 ayat 3. Sebenarnya yang disasar adalah pasal 70 ayat 2 di mana disebutkan bahwa gubernur, wagub, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pejabat negara lainnya dapat ikut dalam kampanye. Kata dapat ini artinya tidak wajib untuk ikut kampanye gitu. Ini yang masih menimbulkan tafsiran. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau dapat ikut dalam kampanye memang bisa ikut kampanye, bisa tidak artinya kan? Ya, tetapi calon kan terikat seluruh tahapan itu. Pertanyaannya kemudian, kalau kemudian